Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di kuliah fisika dasar. Kali ini kita akan membahas tentang topik induksi elektromagnetik. Di awal semester kita telah mempelajari fenomena kelistrikan sekitar 4-5 minggu. Kita belajar mulai dari muatan, gaya, medan, potensial, kemudian ada arus listrik di sana. Kemudian kita pelajari tentang fenomena kemagnetan, yaitu gaya listrik, dan kemudian kita pelajari bagaimana hubungan antara listrik dengan magnet. Bagaimana besaran listrik menghasilkan medan magnet melalui hukum Biot-Savart. Pada topik ini, induksi elektromagnetik ini, kita mempelajari sesuatu yang kebalikannya, yaitu fenomena kemagnetan yang menghasilkan besaran listrik. Perubahan flux magnetik yang menghasilkan arus listrik, disebut sebagai arus induksi. Kita mulai pembahasan dengan membahas besaran yang paling mendasar dalam topik ini, yaitu flux magnetik. Ketika kita mempelajari tentang medan magnet, kita memodelkan kuat medan magnet sebagai kerapatan garis medan magnetik. Jadi kalau misalnya saya punya magnet seperti ini di kutub utara dan di kutub selatan, kira-kira kita menggambarkan medan magnetnya dengan menggunakan garis-garis seperti ini. Keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Semakin jauh dari magnet, maka garis-garisnya kita buat semakin renggang dan makin dekat ke magnetnya semakin rapat. Nah, kerapatan garis ini kita andaikan sebagai medan magnet atau kebalikannya. Kuat medan magnetnya kita gambarkan sebagai kerapatan dari garis-garis medan magnet. Sebagai contoh, saya punya dua permukaan di sini. Ini namanya A1, sebuah kotak saja. A2 ada di bawah sini. Ya. Kita lihat bahwa kerapatan garis yang menembus permukaan A1 ini, dia lebih kecil, lebih sedikit, lebih renggang dibanding kerapatan garis yang ada di permukaan A2 ini. Sehingga akhirnya kita mengatakan bahwa medan magnet di daerah A1 ini, ya, itu dia lebih kecil daripada medan magnet di daerah A2. Itu adalah konsep kuat medan magnet, ya. Nah, flux medan magnet itu adalah kita gambarkan sebagai jumlah garis medan magnet yang menembus suatu permukaan. Jadi kalau untuk daerah A1 ini kita punya dua garis, nah berarti kita mengatakan fluxnya kira-kira 2 satuan misalnya. Sedangkan di bawah sini kita punya 3 garis, sehingga fluxnya adalah 3 satuan. Nah, kita secara formal menuliskan flux sebagai seperti ini. Flux, ini kadang-kadang ditulis flux saja, kadang-kadang saya tulis sebagai flux medan magnet seperti ini, flux B. Nah, itu dia kira-kira sama dengan N tadi, jumlah garis medan magnet. Nilainya nanti secara formal ada dot product atau berkalian titik dari B, medan magnet, ya, dan A, luas permukaan yang ditembus. Jadi kalau misalnya saya punya A seperti ini, walaupun besar, tapi arahnya itu tidak pas, ya, miring misalnya, sehingga nggak bisa ditembus oleh garis medan magnet, maka kita mengatakan fluxnya 0. Oke, mungkin ilustrasi selanjutnya akan membantu. Sebagai contoh, saya punya sebuah kotak begini, kubus misalnya. Ya, kubus ada 6 sisi, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Kemudian kita pakai untuk melingkupi batang magnet ini. Maka kira-kira bagian yang paling banyak tertembus oleh garis-garis medan magnet itu adalah bagian yang kanan dan bagian yang kiri kira-kira. Ya, fluxnya akan besar. Sementara bagian yang atas barangkali dia nggak akan ketembus karena garis medan di sini dia hampir-hampir datar gitu. Sekalipun ketembus mungkin ya yang ini nih, dia keluar kemudian masuk lagi, mungkin ketembus. Tapi yang paling banyak ditembus itu adalah permukaan sebelah kanan dan sebelah kiri. Depan, belakang, atas, bawah kira-kira fluxnya akan kecil. Nah, kalau kita mau menghitung flux total yang menembus permukaan kubus ini, maka kita perlu menjumlahkan flux total, ya. Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan kita jumlahkan. Nah, secara formal kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Fluxnya adalah integral dari B dot dA. Kita tidak memerlukan integral tertutup di sini karena flux bisa dihitung untuk permukaan yang seperti apapun, mau terbuka, mau tertutup. Sebagai contoh, kalau ini kubus dia tertutup, tapi kalau misalnya suatu saat kita punya selimut tabung saja, berarti dia terbuka, nggak ada masalah. Ya, flux adalah seperti ini, B dot dA. B adalah medan magnet,
dA ini adalah partisi luas permukaan yang kita miliki, yang kita mau hitung berapa fluxnya. Nah, berdasarkan atau berbekal pengetahuan kita tentang flux magnetik ini, kita akan merumuskan hukum namanya hukum Faraday-Lenz. Ya. Ada dua orang, Faraday dan Lenz, dua-duanya memiliki kontribusi yang berbeda. Ini dia hukum Faraday. Hukum Faraday mengatakan bahwa misalnya saya punya ini yang bawah ini adalah sebuah kawat yang dilengkungkan berbentuk cincin, ada sekitar 1-2 cincin begini. Ya. Kita kadang-kadang menyebut ini coil, kadang-kadang menyebut ini cincin, kadang-kadang menyebut ini kumparan, sama aja ya. Atau simpal. Nah, simpal ini bahasa Inggrisnya loop. Nah, hukum Faraday mengatakan bahwa jika flux medan magnet yang masuk pada suatu simpal ini, suatu loop, itu berubah, ya, nilainya berubah, besarnya berubah, jumlah garis gayanya berubah, garis medannya berubah, maka pada simpal tersebut akan timbul gaya gerak listrik. Ya. Gaya gerak listrik itu atau GGL singkatannya, bahasa Inggrisnya itu adalah electromotive force. Kira-kira dia besaran yang sama dengan beda potensial atau tegangan. Nah, hukum Faraday dia mengatakan bahwa besar tegangan yang dihasilkan itu sama dengan ini nih, ya, laju perubahan dari flux magnetik. Ya, fluxnya diturunkan terhadap waktu atau perubahan flux magnetik tiap satuan waktu. Ini hukum Faraday menyatakan bahwa besar GGL sama dengan besar dari laju perubahan flux magnetik. Nah, hukum Lenz itu dia memberikan kontribusi yang sangat penting pada hukumnya Faraday. Dia mengatakan bahwa persamaannya Faraday yang ini itu harus ditambah dengan tanda minus di sini. Minus ini mengatakan bahwa arus listrik induksi yang dihasilkan pada simpal ini itu dia harus menghasilkan medan magnet yang medan magnetnya melawan perubahan flux magnetik yang kita berikan di awal. Sebagai contoh begini, ya, kalau ini magnetnya masuk, maka fluxnya bertambah. Karena fluxnya bertambah, maka GGL induksinya harus mengurangi itu. Sehingga nanti GGL induksinya menghasilkan arus yang arusnya menghasilkan medan dan medannya nanti ke atas. Oke, mungkin singkatnya begini. Kalau magnetnya ini masuk, maka nanti medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan ini dia harus ke atas. Kalau medan magnetnya ke atas, maka arus listriknya nanti seperti ini. Mengikuti kaidah tangan kanan. Oke. Sekian dulu video kali ini. Nanti selanjutnya akan kita lihat ada sebuah simulasi dari namanya PET dari Universitas Colorado. Kita akan pelajari lebih lanjut tentang hukum Faraday-Lenz ini di simulasi tersebut.